Bismillahirrahmanirrahim. Dipanen terus, Pak. Ini dan dia. Camat unsur Babinsa. Ini yang pertama yang kita penuhi adalah penentuan titik ubinan. Titik ubinan ini harus dimulai dan dikerjakan pada hari yang sama, tidak bisa sebelumnya. Jadi titik ubinan ini jaraknya 2,5 kali 2,5. Ini nanti setelah kita hitung jumlahnya akan mewakili untuk 1 hektar. 5 meter bujur sangkar. Ya. 6,25 Pak. 6,25 Pak. 2,5 kali 2,5 adalah 6,25. Betul. Jadi tadi Pak Wali menanyakan berapa biji. Jadi waktu penanaman ini dia 1 Pak. 1 biji. Berumpun. Sekecil ini dia Pak. Nah ini dia. Jadi dia sekecil ini. Kemudian pada umur menjelang lebih dari 1 bulan 45 hari akan membentuk umbi. Pada saat ini umur ini hampir mencapai 60 hari. Kalau kita ingin menjadikan perbenihan seperti yang tadi Pak, yang kita buatkan gudang, itu sebelumnya harus dipanen sebanyak 3-4 bulan. Supaya kita keringkan dia tidak susut dan siap untuk menjadi bibit. Jadi perkiraan kita nanti ini kita timbang Pak. Setelah kita timbang nanti akan kita kalikan hasilnya dengan persentase sebesar 80%. Maka akan diperoleh hasil yang mewakili untuk seluas 1 hektar. Nanti kita umumkan Pak, setelah nanti kita panen bersama. Yang jelas, saat ini kita perkirakan lahan ini mencapai 1 ton. Pak Wali tadi sampaikan bagaimana analisa usahanya. Lahan ini sebelumnya ditanam padi dengan pendapatan sebanyak 90 kaleng, 1 ton lebih. Dengan jumlah total uang, jika kita perkirakan hanya 50.000 per kaleng, maka uang yang dihasilkan 50.000 per kaleng hanya 4,5 juta. Karena dia 50.000 kali per kaleng. 90 ya. 4,5 juta Pak. 500. Dan setelah itu durasi waktunya 105 hari. Enggak untuk padi. Iya Pak, 105 hari masa panen. 3 bulan. 3 bulan Pak lebih. Ya. Kemudian kalau kita tanam bawang Pak, Ya. ini kita perkirakan Pak, Ya. dapat 1 ton lah Pak minimal. Dengan harga sekarang 25.000 per kilo, menghasilkan uang sebanyak 25 juta dalam waktu 2 bulan. 60 hari. Ini 60 hari. 60 hari Pak. Menghasilkan uang sebanyak 25 juta. Berarti selisih 25 juta dikurang 4,5 juta, Ya. ada 20.500.000. Selisihnya dibagi 2 bulan, maka petani akan mendapat penghasilan sebanyak 10.250.000 per 30 hari. Ini luas lahannya? Luas lahannya kira-kira 2.500 Pak, meter persegi. Seperempat hektar ya? Iya Pak, siap. Berarti setiap hari penghasilan petani hampir 350.000 Pak per hari. Untuk lahan sebesar ini. Sementara kalau padi sawah Pak, dengan uang 4.500.000 dibagi 100 hari, hanya sekitar 4.500 Pak. 45.000 paling mahal. Dengan belum dipotong biaya produksi. Jadi memang sangat kantor camat sudah di tanah. Satu-satunya kantor camat di Barang Sidimpuan yang memiliki lahan bawang. Iya. Boleh dulu ya. Apa Batuna 2 ya? Barang Sidimpuan Batuna 2. Ini nanti kita timbang semua ini Pak. Ini kita beritahukan hasilnya. Seperti semalam kami dengan Pak Kadis juga menguji di Desa Siloting dan Baruas Pak. Hasilnya sangat memuaskan. Harga jualnya 25.000 untuk ukuran bawang yang lebih besar dan yang kecil 15.000 Pak. Langsung dari petani. Udah Bang? Oke Bang? Iya Pak semua. 1 kilo berarti kan Madu. berarti 10 kilo lagi. 10 kilo Pak. Lobi Pak, lobi. Kurang berarti 10,5 sakit. 10,5. Kira-kira 10 atau enggak Pak? Ada naik Pak. 10,5 kilo ya. 10,5 kilo berarti tambah. Tunggu biar jelas ini. Ya. 10,5. Iya Pak, 10,5 Pak. Lebih itu Pak. Iya, 10,5. Ya. Lobi, Mabatu. Di Palembang Pak. Lobi. 11. 11. 11. 11 setengah.
Berarti 20 21 lah Pak, karungnya 21 lagi Pak. kilo ya, Ini 21 kan kilo. 21 kilo Pak, dikali 1.600, kemudian dikali 0,8 Pak. Dia 80% penghitungannya Pak. Kalau untuk ubinan bawang harus 80% karena masih ada daun. Iya. Berarti hasilnya jika ini ditanam 1 hektar dengan seperti yang ini Pak, maka akan diperoleh setidaknya 25 ton per hektar. Per hektar. Kalau seperti ini produksinya semua Pak. Katakanlah kita hanya mencapai 15 ton saja sudah luar biasa Pak. Luar biasa itu. Kalau ubinan ini Pak dapat 25 ton per hektar. Hasil yang kita ubin ini 1 titik ini Pak. Jadi penentuan titik ini Pak kita tidak sembarangan. Ini sudah mewakili dari seluruh lokasi yang ada. Jadi tadi setelah kita ambil angka randomnya dapatlah dia posisi 13 dari barat ke timur, 19 dari utara ke selatan. Dia tidak bisa kita yang menentukan mana yang bagus. Kebetulan yang kita ubin ini sangat baik Pak. Tidak. Jadi dengan hasil seperti ini Iya. per hektarnya kita akan 25 ton 25 ton. per hektar. Memang kalau varietas Bima Brebes di petaninya langsung di sana sudah cukup optimal. Mereka sudah sampai 40 ton per hektar Pak. Kalau petaninya di sana. Di daerah Di daerah asalnya. asal. Kalau di tempat kita ini Luar dengan biasa ini, Pak. 25 ton Sudah luar saja biasa, Pak. semuanya sudah luar biasa 15, ya. 10 ton saja Pak. Kita sudah bisa swasembada benih Pak. Kota Padang Sidimpuan. Alhamdulillah. Oke. Siapa? Itu tadi sudah dipotong ya, sudah 80% di Sudah Pak. Memang seperti itu rumus penghitungannya Pak. Iya. Harus dikali 80%. Tidak seperti padi, pengaliannya 100% Pak. Ya. Memang ada Karena apa? masih ada berbeda. daun, kan? Ada daun Pak. Ada daun, masih ada akar. Dengan harga yang lebih murah. Jadi ini yang kita panen yang sebelah sana tadi Pak. Oh, di mari kok. Iya Pak. Jadi bibit yang bagus itu Pak yang seperti Bapak pegang tadi kecil-kecil. Semakin kecil dia, semakin bagus bibitnya Pak. Karena nanti umbinya semakin banyak. Bukan yang besar. Ya. Ini asli Pak. Ah. On. Tiga hari, ya. Sama, nggak tahu Pak, ini panen. Sengaja kami panen, so nampak ya Pak, expose nih. Pak Berian sah. Iya Pak, tapi kebetulan keluar kota. Dan kita foto transaksi dia. Iya biar nampak dia uang dihasilkan. Jadi kriteria penjualannya dibagi dua dia Pak. Ada yang besar dan yang kecil. Yang besar itu 25.000. Sementara yang kecil pedagang hanya mau beli 15.000 Pak. Jadilah kalau misalnya kita produksi ini dengan banyak, jika terjadi hujan terus menerus, alangkah baiknya ada dana talangan yang ditanggung pemerintah untuk membeli ini Pak. Jadi berapapun harganya pemerintah akan bayar. Walaupun harga misalnya kita patok 20.000 Pak normal, pada saat harga 10.000 pemerintah yang beli. Pada saat harga mahal baru kita jual ke pasar. Harapan kita seperti itu Pak. Apakah Dinas Perdagangan nanti sebagai satker yang menampung dana talangannya? Kalau ini sudah mulai berjalan Pak, karena memang risikonya sangat tinggi Pak di musim hujan. Kena jamur satu malam saja Pak, dia kena jamur bisa habis itu Pak satu hamparan itu. Itulah risiko yang paling tinggi dialami petani bawang. Kayaknya tingkat kegagalannya tinggi Pak. Dari dulu kan orang mengelakkan ini kan gara-gara itunya Pak. Dia kalau kena habis itu Pak, sama malam aja. Penyebarannya sangat tinggi. Karena dia disebarkan melalui udara dan air. Bagi yang berdekatan dia akan terus Pak menyebar. Jika dibiarkan dan dia harus dicabut. Dicabut dibuang. Tidak bisa berdiri lagi Pak. Di sini terjadi. Terjadi, kita cabut Pak. Dia namanya moler Pak, layu pusarium. Jadi moler namanya Pak. Sebagian ada, kita cabut dia satu-satu. Jadi semakin cepat dikendalikan, keberhasilan semakin tinggi Pak. Contoh kasus di Manegen, habis Pak satu hamparan. Itu contoh kasus Pak, yang mungkin Jadi gagal dia, bukan produksinya berkurang ya, bukan ya? bukan gagal Pak. Gagal total. Karena hujan yang tidak berhenti itu Pak. Jadi memang sebaiknya ini ditanamkan bukan pada musim hujan, tapi kan iklim kita sudah tidak seperti dulu Pak. Tidak bisa kita katakan musim hujan atau tidak musim hujan. Ini alhamdulillah seperti ini Pak, semakin kering semakin mahal harganya nih Pak. Semakin bisa kita cari pedagang yang mau bayar mahal.
Ini petanya. Ceritakan. Ah ya. Paham tadi sekitar sama 4 hektar. Sebelumnya nomor sabar. Sabah. Sabar. Mulu Sabah Jadi pemuatan nih nomor sabar. 80-90 meter. Maksimal 90. Tahun godang. Orang meter. 90. Patung kena di rata-rata. Di tahun ini menai pas musim dong kan? Menai pas makbodan turun kali setahun nanti. 90 kan dari desa. Tak kali kena kita nomor puluh tahun. Senari amat kamu Pak. 11 kilo per kali. 1 kilo. 11 kilo per kali. Berarti